Baik, oke, selamat malam semuanya. Terima kasih ya sudah berkenan untuk join di mata kuliah kita pada malam hari ini untuk materi desain penelitian ya, research design untuk pertemuan yang kedua dari mata kuliah metodologi penelitian. Baik, sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian dari penelitian itu apa gitu ya, kemudian bagaimana langkah-langkah dalam penelitian, filosofi penelitian gitu ya, dan juga mengenai beberapa jenis penelitian yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, pada kesempatan malam hari ini pertemuan yang kedua kita akan bahas mengenai bagaimana kita mendesain suatu research ya, termasuk di dalam nanti yang akan kita laksanakan di dalam tugas studi akhir kita ya. Kalau di strata 1 kita akan menyelesaikan skripsi ya. Jadi saudara sekalian akan membuat skripsi. Nah, ketika skripsi akan disusun tentunya akan diawali dengan melakukan desain dulu ya, mendesain dulu. Ya, seperti halnya kita ingin misalnya ingin menyelesaikan atau membangun rumah misalnya, maka tentunya tidak mungkin ya kita tiba-tiba langsung membangun rumah tanpa membuat gambar terlebih dahulu. Ya kan, kita ingin tahu rumah yang akan dibangun itu berapa luas, kemudian berapa pintu, di mana jendela, kemudian berapa ketinggian, kamar di mana, ruang tamu di mana, dapur di mana, dan seterusnya gitu ya. Itu mendesain. Dalam studi, dalam riset juga sama ya, kita perlu mendesain agar kita mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan kenapa kita akan melakukan suatu riset, suatu penelitian gitu ya. Nah, dalam beberapa literatur referensi yang bisa kita baca bahwa desain penelitian adalah merupakan suatu desain atau rencana sebuah proyek penelitian secara komprehensif. Komprehensif maksudnya kita akan membahas dari berbagai perspektif dan menyiapkan seluruh kebutuhan dalam suatu riset atau studi. Ya. Nah, tujuan utama dari desain adalah untuk menyediakan peta jalan proyek penelitian. Jadi desain itu kita buat, kita susun agar kita tahu langkah-langkah yang mau kita lakukan seperti apa, kemudian persiapan apa saja yang diperlukan, resources apa saja yang dibutuhkan, gitu ya. Termasuk juga metodologi yang nanti akan dibangun, seperti apa, ya, sasarannya apa, kemudian instrumennya atau alatnya bagaimana yang mau digunakan, gitu ya, sampai pada analisa, ya, gimana kita akan menganalisa dari riset kita dan hasil yang diharapkan. Outputnya apa? Ya, output dari suatu riset itu apa? Nah, penelitian ini desain dari penelitian ini sangat dibutuhkan ya oleh seorang peneliti karena peneliti biasanya dia tidak berdiri sendiri. Ya, dia mungkin butuh sponsor, dia mungkin membutuhkan reviewer, ya, mungkin membutuhkan pembimbing, ya, mentor. Mungkin juga dia sebetulnya membuat suatu riset itu untuk kebutuhan misalnya atas suatu permintaan ya dari suatu institusi atau lembaga tertentu misalnya, maka desain penelitian ini akan bisa memberikan gambaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan tadi untuk bisa memahami gitu ya bagaimana penelitian mau dilaksanakan, yang akan dilaksanakan gitu ya.
Termasuk juga untuk melihat sebetulnya studi atau riset yang mau dilaksanakan itu layak atau tidak. Dari proposal, dari desain itu bisa kelihatan. Nah, sebuah proposal pada dasarnya adalah argumen. Jadi proposal itu sebetulnya kita sedang meyakinkan gitu ya kepada pihak lain, terutama pihak yang berkepentingan tadi, apakah itu calon investor ataukah supervisor, ya, ataukah dosen, ataukah penguji, ataukah suatu lembaga tertentu, gitu ya, bahwa yang kita akan laksanakan itu bisa kita pertanggungjawabkan, ya, signifikan, relevan, ya, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan dari riset itu sendiri, gitu ya. Dan meyakinkan bahwa peneliti atau yang menyusun proposal itu memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan suatu studi dengan baik. Ya, itu urgensi dari desain penelitian. Nah, cakupan dari proses desain penelitian itu apa saja? Yang pertama adalah identifikasi dan pemilihan masalah. Jadi ketika kita menyusun suatu desain penelitian, oh ya, desain penelitian yang kita maksud di sini sebetulnya identik dengan proposal ya. Jadi kalau dalam bahasa di S1, kalau desain ini sebetulnya hampir identik gitu dengan proposal karena kita di sini bicara dalam konteks bagaimana menyiapkan suatu research gitu ya. Rencana-rencana apa yang perlu dipersiapkan dalam melakukan suatu penelitian, gitu ya. Nah, pertama adalah mengidentifikasi dan memilih masalah. Pasti masalah itu sangat banyak sekali, namun tentunya kita akan memilih mana yang kita tertarik untuk menyelesaikan suatu problem yang kita temui dari objek yang kita mau teliti ya. Misalnya kita mau meneliti suatu rumah sakit misalnya dari aspek pemasarannya misalnya. Kenapa sih ada suatu rumah sakit misalnya yang tingkat kunjungannya sangat rendah misalnya? Mungkin kita bisa lihat perspektif ya. Kenapa sih ada rumah sakit kok pengunjungnya sedikit sekali gitu ya? Tidak banyak yang berminat untuk berobat atau rawat inap di rumah sakit tersebut misalnya. Nah, itu problem gitu ya. Nah, problem Anda ingin memecahkan masalah itu dan ingin tahu kenapa. Apakah karena dari proses pelayanannya, apakah karena mungkin dari sisi biayanya yang mahal, ataukah mungkin dari sisi infrastruktur yang tidak memadai, ya sarana prasarana yang tidak memadai gitu. Ya, atau ada faktor-faktor lain. Nah, disitulah sebetulnya sebuah tantangan yang menjadi dasar bagi seorang peneliti untuk memilih bahwa objek yang mau diteliti itu ada masalah dan ingin dipecahkan masalah itu. Ya, masalahnya ingin diberikan sebuah solusi agar apa yang menjadi kendala dari suatu institusi atau lembaga bisa terpecahkan, ada problem solving-nya. Nah, pemilihan kerangka konseptual menjadi hal berikutnya, yaitu ketika kita sudah menemukan masalah, kemudian bagaimana kita ingin memecahkan masalah tersebut secara sistematis. Nah, sistematis itu terwujud dalam sebuah sistematika penelitian. Makanya kalau kita membuat proposal, setelah kita menemukan masalah ya di dalam latar belakang masalah itu, kemudian kita diminta untuk mendapatkan gambaran ya kerangka berpikir ya, kerangka berpikir kita seperti apa. Kemudian yang ketiga memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis ya. Jadi setelah kita membuat sebuah konsep dan kemudian kita melakukan formulasi membuat hipotesis ya. Masalahnya sudah kita temukan gitu ya. Kemudian kerangka konseptualnya kita sudah mendapatkan literasi atau referensi bahwa untuk menyelesaikan problem itu ada dasar-dasar teoretiknya, ada dasar-dasar konseptualnya,
dari berbagai literatur atau referensi yang kita baca, maka kita akan mampu membuat sebuah hipotesis atau sebuah dugaan ya. Dugaan sementara atas jawaban dari permasalahan itu. Gimana sih sebetulnya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu gitu ya yang dimunculkan dalam sebuah hipotesis. Kemudian yang keempat, membangun penyelidikan atau percobaan. Jadi nanti didasarkan pada pendekatan yang kita ingin lakukan, apakah dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau kualitatif gitu ya. Apakah perlu nanti ada suatu eksperimen gitu ya, atau perlu ada penyelidikan secara lebih mendalam ya untuk mengetahui sesuatu yang tidak terlihat ya secara kasat mata gitu ya, perlu ada pendalaman, misalnya memilih serta mendefinisikan pengukuran variabel. Jadi kita menemukan variabel-variabel yang nanti kita akan ukur. Jadi tentunya kita nggak akan mungkin meneliti suatu problem secara keseluruhan ya. Kita perlu ada pembatasan-pembatasan yang kemudian kita akan temukan mana yang mau kita ukur dari variabel-variabel yang kita temukan. Nah, kemudian memilih prosedur. Jadi prosedurnya seperti apa, teknik samplingnya bagaimana, dan apa yang mau digunakan. Karena untuk melakukan sebuah riset tentunya kalau kita lakukan dengan objek secara keseluruhan, kita ambil sebagai sampel atau dalam istilah lain adalah sensus, biayanya sangat mahal sekali gitu ya, sehingga kita cukup nanti mengambil dari sebagian populasi ya, sebagian populasi yang ada itu dengan mengambil sampel atau sebagian dari populasi. Nah, bagian dari populasi yang kita ambil itulah yang disebut dengan sampel. Nah, cara mengambilnya disebut dengan teknik sampling gitu ya. Cara mengambilnya disebut dengan teknik sampling. Kemudian menyusun alat serta teknik dalam mengumpulkan data. Jadi data itu sebetulnya sudah ada ya, tersebar. Nah, bagaimana cara mendapatkan data itu? Nah, di situ dibutuhkan teknik ya untuk mengambil data. Nah, kemudian yang kedelapan membuat coding, editing dan processing data. Nah, di situ apakah pendekatan kualitatif atau kuantitatif hampir sama ya. Jadi kita akan menemukan objek dan objek itu kemudian bisa berupa data atau fakta gitu ya. Kalau menggunakan pendekatan kualitatif, kita akan menemukan fakta-fakta gitu ya. Tapi kalau kita pendekatan kuantitatif, kita akan mendapati data-data. Nah, data-data itu akan bisa kita proses dan kita olah kalau kita memiliki coding, ya, bisa membuat sebuah coding yang bisa dibaca oleh instrumen atau oleh alat yang kita mau gunakan, misalnya menggunakan SPSS misalnya. Itu SPSS sebagai sebuah alat atau aplikasi analisis data. Kalau misalnya kita masukkan ya dalam bentuk misalnya kata-kata, dia nggak bisa jawab gitu ya. Misalnya kita katakan misalnya ingin menilai suatu tingkat kepuasan dari seorang konsumen misalnya, kita mengatakan saya puas, saya tidak puas misalnya, sangat puas misalnya. Kalau kata-kata itu ditulis di dalam SPSS, saya puas, saya tidak puas, atau sangat puas misalnya, itu SPSS nggak bisa baca gitu. SPSS akan bisa baca kalau kemudian dikasih coding. Kalau sangat puas itu nilainya 4. Misalnya gitu ya. Kalau puas 3, cukup puas 2, tidak puas 1. Nah, kalau kita buat coding 4 ya 4, 3, 2, 1 itu namanya coding ya. Nah, itu bisa diolah ya, bisa diproses ya, baru bisa diproses. Nah, kemudian 9 menganalisa data dan pemilihan prosedur statistik. Jadi kalau nanti kita sudah mendapatkan data, sudah mampu mengcoding gitu, nah kemudian bicara tentang bagaimana melakukan proses mengolah data itu seperti apa. Nah, kemudian kalau kita sudah menemukan alatnya untuk memproses atau menganalisa data, baru kemudian kita lakukan
pendekatan dengan menggunakan prosedur statistik, sehingga kita bisa mendapatkan sebuah hasil olah data yang bisa kita terjemahkan gitu ya, dan bisa kita uji baik dari sisi validitas, sisi reliabilitas, relevansinya ya, dan kemudian kita bisa mengatakan bahwa datanya valid ya, kemudian hasilnya misalnya bisa dipercaya ya dengan tingkat kepercayaan berapa persen dan seterusnya. Itu prosedur statistik akan membantu kita dalam melakukan analisis ya. Baru kemudian setelah itu ada penulisan atau hasil menulis dari laporan yang yang hasil dari proses studi atau riset yang kita sudah lakukan tadi. Nah, saudara sekalian, desain riset sebetulnya ada beberapa pendekatan ya, ada riset deskriptif ya, ada kausalitas, ada riset ya dalam bentuk eksplorasi ya, banyak sekali bentuknya gitu ya. Tapi kita ambil contoh yang paling sederhana yaitu riset deskriptif. Nah, ketika kita membuat sebuah desain ya, sebuah desain penelitian, ada beberapa unsur dan ada beberapa langkah atau kegiatan yang dilakukan ya. Pertama adalah menentukan judul. Jadi kalau kita mau lakukan sebuah riset, maka kita perlu menentukan judul, karena judul itu nanti yang akan mendrive ya, yang akan mengguide kita pada pekerjaan-pekerjaan atau langkah-langkah berikutnya gitu ya. Kalau kita belum punya judul, maka akan sulit sekali ya kita membuat latar belakang, kita akan membuat hipotesis, tujuan dan seterusnya. Tentunya akan menjadi sulit ya. Jadi yang pertama kali yang bisa kita lakukan dalam proses research adalah menentukan judul dulu ya. Nah, setelah itu baru kemudian dari judul kita bisa mengeksplorasi untuk mendapatkan masalah penelitian. Ya. Setelah itu baru kemudian kita membuat tujuan. Jadi setelah menentukan masalah dan kemudian kita bisa mengidentifikasi masalah, kemudian kita perkecil lagi skop dari riset kita melalui penentuan tujuan, karena mungkin masalahnya begitu sangat luas ya, tapi kalau tujuannya kita sudah tentukan, berarti kita sudah membatasi pada objek-objek tertentu. Kemudian setelah itu hipotesis ya, kita membuat suatu dugaan dari jawaban atas masalah penelitian yang kita sudah buat tadi ya. Nah, kemudian setelah itu menentukan populasi dan sampel penelitian. Kalau misalnya objek yang kita mau teliti itu jumlahnya cukup besar, maka kita tidak harus melakukan riset dalam seluruh objek yang ada, tapi kita bisa mengambil sampel atau bagian tertentu dari populasi tadi. Nah, bagaimana cara mengumpulkan sampel atau data? Nah, di situ ada teknik pengumpulan data. Setelah itu, kemudian kita menganalisis dan menafsirkan data. Oke, ada pertanyaan, kenapa kita melakukan penelitian? Ya, karena karena masyarakat ya, selama ada kehidupan maka akan ada masalah gitu ya. Nah, dalam kehidupan ini tentunya tersegmentasi ya pada beberapa sektor ya. Bisa masalah yang terkait dengan ekonomi, bisa masalah terkait dengan masalah sosial, masalah kesehatan gitu ya. Masalah-masalah yang lain. Tapi tentunya karena kita adalah students yang berada dalam bidang bisnis dan ekonomi, maka kita mengambil problem setting kita adalah masalah bisnis dan ekonomi tentunya gitu ya. Nah, masalah ekonomi itu kan sangat banyak sekali ya, sangat luas sekali gitu. Nah, silakan kita bisa mengambil di antara permasalahan-permasalahan ekonomi dan bisnis gitu ya.
Nah, kalau kita sudah ngambil ya contoh apa sih permasalahan dalam ekonomi, misalnya masalah kebangkrutan misalnya. Kebangkrutan bisnis itu kan masalah, itu problem. Bisnis yang bankrupt atau yang bangkrut itu kan akan pasti akan menghasilkan layoff ya kan, pengangguran, orang tidak bisa bekerja dan juga akan menimbulkan masalah sosial yang lain. Tentunya bagi negara juga kebangkrutan itu akan mengurangi angka pajak gitu ya, pajak yang masuk juga akan berkurang. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih problem itu dan bagaimana bisa kita tangani ya dengan berbagai hipotesis atau dengan berbagai cara yang kita bisa ajukan gitu ya, dan disitulah yang kemudian riset itu menjadi punya arti yang sangat penting untuk bisa menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan di dalam perekonomian. Ya, nah ya kita kembali mengingat ya, reminding dari riset itu apa? Ya, riset. Ya, suatu proses sistematis gitu ya dalam mengumpulkan data. Jadi masalah tadi itu kita akan hadapi dan kita akan handle gitu ya secara sistematis. Bagaimana cara menghadapinya dan cara menyelesaikannya? Yaitu dengan mengumpulkan data, menganalisa, menginterpretasi gitu ya, dan kemudian dari hasil analisis itu kita mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari penelitian itu gitu ya, dan kemudian kita bisa memberikan solusi yang sesuai dengan data dan fakta yang ada. Nah, sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai beberapa jenis penelitian ya. Ada penelitian dasar, ada penelitian terapan, ada penelitian eksploratory gitu ya. Ada penelitian ya penelitian-penelitian yang kita kenal banyak sekali ya. Dan bisa kita aktualisasikan sebetulnya ya, bisa kita aktualisasikan. Ya, halo. 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 Bu Dewi belum dibisuin. Ya, makasih. Ya, ada beberapa jenis penelitian ya yang kita bisa pilih nanti kalau misalnya kalian mau menyelesaikan tugas akhir dalam skripsi, bisa menggunakan basic research, bisa menggunakan applied research, exploratory, atau menggunakan qualitative research maupun quantitative research ya. Atau perpaduan dari beberapa jenis penelitian juga boleh gitu ya. Contoh misalnya kita mau ambil penelitian terapan itu contohnya apa? Contohnya adalah studi kelayakan. Studi kelayakan itu adalah salah satu jenis penelitian terapan ya, applied research. Di satu sisi juga studi kelayakan itu merupakan exploratory research juga. Ya, exploratory research. Kenapa? Karena dia mengeksplorasi berbagai ide gitu ya, dan kemudian kita mendapatkan jawaban atau solusi ya atas ide-ide yang nanti akan diuji kelayakannya dengan berbagai alat dan instrumen. Nah, tapi hasil dari exploratory itu adalah untuk diaplikasikan, maka juga termasuk penelitian terapan gitu. Jadi kalau studi kelayakan itu masuk dalam dua jenis penelitian, dia termasuk applied, dia juga termasuk exploratory. Nah, terus kalau misalnya kita mau ambil misalnya kayak manajemen keuangan misalnya. Manajemen keuangan lebih banyak pada penelitian kuantitatif pasti, karena kita akan mengolah data-data kuantitatif berupa angka-angka
Dan kita akan lakukan analisis berdasarkan dari rasio-rasio atau dari pendekatan formulasi statistik ataupun formulasi keuangan. Ya, jadi kalau di ekonomi kebanyakan yang digunakan itu adalah 3, yaitu penelitian terapan, penelitian penjelajahan, dan penelitian kuantitatif. Itu sebagian besar mahasiswa ekonomi dan bisnis mengambil 3 jenis penelitian tersebut. Nah, kemudian kita masuk kepada proposal ya. Proposal penelitian ini yang nanti akan digunakan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Yaitu kita nanti akan menyusun sebuah rencana kerja yang terdiri dari proses penelitian dan kita akan melakukan menyajikan dalam sebuah dokumen yang berisi tentang langkah-langkah kegiatan dalam penelitian, gitu ya. Bagaimana masalah yang ditemukan, kemudian hipotesis yang muncul, tujuannya apa, kemudian alat analisis yang mau digunakan apa saja, yang dirangkum dalam sebuah metodologi. Itu nanti kita akan membuat proposal penelitian ya. Nah, barangkali juga mungkin di antara mahasiswa sudah ada gambaran ya untuk menyusun skripsi dalam tugas akhir nanti, bidang apa yang diminati, kemudian barangkali ada yang mungkin sudah punya judul gitu ya yang mau diajukan. Nah, dalam kesempatan yang baik ini mahasiswa saya ajak ya untuk memulai menulis judul skripsi nanti ya, judul penelitian yang diharapkan atau diinginkan. Nah, tentunya itu nanti akan biar kita mulai fokus untuk mencari sumber-sumber referensi, kemudian mengumpulkan penelitian-penelitian yang sejenis gitu, sehingga kita sudah mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai proposal penelitian nanti yang akan kita susun. Ya, harapannya yang kita susun ini juga nanti bisa ditindaklanjuti sampai kepada pengajuan proposal yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita ambil mata kuliah metodologi ini tidak sekedar dapatkan nilai ya, tapi kita bisa punya sebagai modal ya atau bekal dalam menyelesaikan tugas akhir kita ya. Baik, saudara sekalian, kita sekarang mulai kepada bagaimana menyusun suatu proposal ya, suatu proposal. Nah, sebetulnya ada 5 unsur utama ya dalam suatu proposal itu. Jadi ada permasalahan, tujuan, kemudian rangsangan penelitian, metode pengumpulan dan analisis data, ya kemudian penyajian interpretasi dan penyajian hasil penelitian. Nah, ada beberapa sistematika ya, tapi tidak harus sama gitu. Tapi minimal di dalam suatu proposal itu pasti harus ada latar belakang ya, ada masalah, kemudian ada tujuan, kemudian ada pertanyaan penelitian, ada hipotesis gitu ya, ada tinjauan pustaka, ada kerangka kerja teoritis atau kerangka berpikir gitu. Metodologi yang mau digunakan apa? Syukur ada anggaran juga ya, kita jadi tahu ketika akan melakukan suatu tugas riset, kita sudah bisa membuat suatu proyeksi kira-kira berapa anggaran yang diperlukan ya untuk menyelesaikan riset itu, dan referensi apa saja yang akan digunakan gitu ya, studi pustaka atau daftar pustaka apa saja nanti yang akan digunakan dalam riset gitu. Nah, saudara sekalian, ya saya kira ada hal-hal yang sudah pernah dibahas sebelumnya, saya tidak perlu
mengulang kembali gitu ya. Ini kan sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Oke. Nah, ini ada yang mungkin perlu saya ulang ya, latar belakang. Ya, latar belakang itu penting nih, latar belakang. Nah, di dalam menyusun proposal saudara sekalian, yang pertama pasti terkait dengan judul ya. Judul saya berharap kalian kalau saya batasi nanti tidak bisa menampung ya seluruh keinginan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi silakan saja silakan kalian mengambil inisiatif dengan judul-judul yang kalian inginkan, apakah di bidang keuangan, ataukah bidang pemasaran, ataukah di bidang produksi, ataukah SDM, ya silakan. Tapi pada umumnya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif ya, sehingga lebih kepada pendekatan variabel. Jadi kalian mungkin bisa menggunakan analisis pendekatan kausatif ya, pendekatan sebab akibat gitu ya. Pendekatan sebab akibat itu bisa dengan judul misalnya pengaruh gitu ya, pengaruh juga bisa ya. Pengaruh antar variabel ya, pengaruh variabel bebas terhadap variabel dependen atau variabel yang terpengaruh. Atau menggunakan pendekatan misalnya deskriptif ya, deskriptif untuk manajemen keuangan atau manajemen produksi. Misalnya, kalian ingin memotret suatu aktivitas produksi misalnya, atau mengukur tentang produktivitas, atau ingin mengukur suatu efisiensi. Kalian ingin misalnya mengetahui bagaimana praktek atau implementasi suatu peraturan tertentu di dalam keuangan, misalnya atau di dalam kebijakan keuangan, atau juga bisa menganalisa kinerja keuangan misalnya di suatu perusahaan. Ya silakan, kalian boleh mengeksplorasi dengan berbagai pendekatan dan judul ya. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya saya berharap di antara yang ada ya sudah bisa berani untuk menampilkan judul. Nah, namun tentunya agar terdokumentasi dengan baik, nanti saya siapkan di dalam online ya, di dalam e-learning untuk kalian bisa mengisi judul rencana judul penelitian yang akan dilakukan ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan manfaat ya, manfaat. Nah, jadi kalau di dalam proposal, kalau kita sudah menyusun latar belakang, ya biasanya diiringi dengan manfaat penelitian ya. Kemudian setelah kalian bisa manfaatnya apa ya, tentunya kalian yang akan bisa menjelaskan sampai sejauh mana penelitian itu dilakukan dan bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi ilmu pengetahuan, gitu ya. Dan tentunya bagi peneliti sendiri ya, peneliti yang bersangkutan, manfaatnya apa? Kalian pastinya lebih tahu dan bisa ditulis ya di dalam proposal itu. Oke. Nah, kemudian tujuan ya, tujuan penelitian, tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Sasarannya apa? Tapi kalau di dalam sistematika proposal yang ada yang biasa digunakan di kampus STIGC tidak detail ya, misalnya menjelaskan tentang sasarannya apa gitu. Nah, biasanya cukup pada manfaat tujuan ya, tujuan penelitian, manfaat penelitian gitu ya. Nanti bisa dilihat dari skripsi-skripsi sebelumnya ya, biar
tidak ada deviasi terlalu jauh gitu ya, karena memang masing-masing kampus itu memiliki karakteristik sendiri gitu ya di dalam penyajian laporan, di dalam penyajian penulisan skripsi itu memiliki karakter sendiri-sendiri gitu ya, sebagai ciri khas gitu ya, sebagai ciri khas dari kampus yang bersangkutan. Jadi jangan sampai misalnya kita mendapati skripsi dari mahasiswa lain, kemudian kita ambil, kita tiru misalnya. Nah, itu biasanya kelihatan ya kalau kita tidak mengacu kepada pedoman yang ada di kampus sendiri, di kampus Giji misalnya. Nah, itu nanti bisa ketahuan gitu ya. Nah, hal-hal lain yang mungkin perlu dipersiapkan adalah sumber pertanyaan penelitian. Jadi nanti di dalam subbab ya, dalam subbab bab 1 nanti kalian akan membuat suatu pertanyaan penelitian. Nah, itu pertanyaan penelitian itu disebut dengan masalah penelitian, ya, masalah penelitian atau permasalahan gitu ya. Permasalahan itu biasanya dibuat dalam bentuk pertanyaan. Nah, setelah kita ada pertanyaan, kemudian diikuti dengan jawaban. Ya, misalnya kita menemukan masalah penurunan penjualan misalnya. Ya, ada suatu misalnya toko atau ada bisnis gitu ya di dalam pandemi kemarin 2 tahun terakhir misalnya mengalami penurunan penjualan. Nah, Anda boleh bertanya ya kenapa terjadi penurunan penjualan misalnya. Nah, pertanyaan itu kalian boleh juga jawab sendiri gitu ya. Jawab sendiri. Misalnya terjadi penurunan karena karena kondisi ekonomi masyarakat memburuk atau tingkat pendapatan masyarakat menurun misalnya karena banyak yang di PHK misalnya. Nah, ketika Anda membuat jawaban sendiri seperti itu namanya hipotesis. Jadi kalian menduga dari permasalahan tadi, ya dari permasalahan yang Anda temukan itu, Anda jawab sendiri, gitu ya. Nah, ketika Anda menjawab itu namanya hipotesa, ya hipotesis. Ya hipotesis itu dugaan sementara atas jawaban penelitian. Jadi atas pertanyaan penelitian itu kalian jawab itu namanya hipotesa. Nah, hipotesa itu bisa benar, bisa salah, gitu ya. Hipotesa itu bisa benar dan bisa salah. Ya. Makanya di dalam kalau hipotesa kemudian ditulis dalam bentuk statistik gitu, ya dalam bentuk statistik. Nah, biasanya ada dibuat distribusi normal gitu ya, bisa minus, bisa plus gitu ya. Atau kalau didekati dengan pendekatan statistik, misalnya kalau dia angkanya misalnya kurang atau lebih rendah dibandingkan dengan tabel nanti misalnya, maka berarti hipotesanya ditolak. Kalau lebih besar dari tabel maka hipotesanya diterima gitu ya. Itu kalau tinggal pendekatannya aja, pendekatan kuantitatif berarti nanti harus diuji dengan statistik. Tapi kalau pendekatannya adalah kualitatif maka kita butuh adanya fakta-fakta yang nanti akan menjawab gitu ya dari pertanyaan hipotesis tadi gitu. Nah, karakteristik hipotesa pertama hendaknya memberikan arah penelitian. Di sini memberikan arah penelitian agar penelitiannya itu semakin sempit ya, semakin terarah ya, tidak kemana-mana. Jadi kalau misalnya Anda misalnya tadi pertanyaannya adalah kenapa terjadi kebangkrutan, misalnya kenapa terjadi penurunan penjualan, misalnya. Nah, penurunan penjualan itu banyak sekali sebabnya gitu ya.
sebab dari turunnya suatu penjualan itu banyak sekali. Tapi Anda ketika menjawab misalnya membuat hipotesa bahwa penurunan penjualan disebabkan karena menurunnya tingkat pendapatan masyarakat. Nah, berarti Anda sudah membingkai pertanyaan tadi itu dengan jawaban Anda. Nah, jawaban itu nanti yang akan kita buktikan, ya. Jadi sebetulnya ketika kita membuat hipotesa itu sebetulnya kita sudah membuat batasan. Kita sudah membuat pembatasan dalam penelitian. Gitu ya. Nah, harus dapat dibuktikan. Jadi kalau kita membuat sebuah hipotesa atau dugaan atas suatu pertanyaan penelitian itu harus bisa dibuktikan, ya. Harus dirumuskan secara sederhana dan dimengerti. Jadi hipotesis itu juga harus bisa diformulasikan, harus dirumuskan secara sederhana dan dimengerti. Tidak hanya terkait dengan pengetahuan yang sudah ada. Jadi kalau membuat hipotesis itu didasarkan pada suatu pengetahuan atau teori. Ya, contoh misalnya tadi contoh sederhana ya, ada penurunan penjualan. Nah, kenapa penurunan penjualan? Kan pasti daya beli masyarakat itu kan turun ya karena dia penjualannya turun, daya beli masyarakat turun. Daya beli masyarakat turun. Kenapa daya beli pendapatan masyarakat itu turun gitu ya pendapatan. Nah, ketika pendapatan masyarakat turun, maka daya belinya juga turun. Itu bisa dikonseptualisasi gitu ya, bisa dibuat gitu ya dalam sebuah logika common sense gitu ya, dalam sebuah logika. Oke, nah fungsi hipotesa apa gitu ya? Menjelaskan hubungan di antara variabel. Kemudian menstrukturkan tahap dalam proses penelitian. Oke ya, kemudian tinjauan pustaka ini yang berikutnya. Jadi setelah kita membuat hipotesis gitu, maka kita harus bisa mengambil landasan-landasan teori atau tinjauan pustaka yang membahas tentang di mana kita berani membuat sebuah hipotesa seperti itu, ya. Alasannya apa? Alasannya apa? Ya. Misalnya kita mengatakan bahwa suatu bisnis itu mengalami penurunan penjualan, kita mengatakan bahwa sebabnya karena daya beli masyarakat turun, misalnya. Daya beli masyarakat turun yang disebabkan karena pendapatan per kapita masyarakat turun, misalnya. Nah, apakah ada teori yang mengatakan hal seperti itu? Nah, itu kenapa kemudian kita harus mencari referensi-referensi hasil penelitian sebelumnya atau kita mencari dari teori-teori di dalam buku-buku textbook gitu ya, atau kita bisa mendapati dari hasil jurnal, hasil penelitian orang lain gitu yang mengatakan hal yang sama gitu. Nah, disitulah kita harus bisa melakukan sintesis, mengambil dan kemudian kita paparkan ya, kita deskripsikan. Itulah tinjauan pustaka ya untuk mendukung dari hipotesis yang kita buat tadi di dalam latar belakang. Nah, jenis-jenis pustaka yang bisa kita ambil dari mana tadi ya, bisa dari buku, dari makalah, dari laporan penelitian, ya bisa juga dari berbagai sumber ilmiah yang lain, ya seperti jurnal gitu. Nah, itu bisa kita ambil sebagai sumber dari referensi kita, gitu ya. Nah, kemudian setelah kita bisa mengambil dari berbagai sumber, gitu ya, kemudian kita rangkum dalam sebuah tinjauan pustaka atau landasan teori. Nah, disitulah kita memformulasikan dalam bentuk kerangka berpikir, ya, dalam bentuk kerangka berpikir. Ya, ini kalau saya cerita begini, kalian sudah pernah membaca skripsi, itu akan lebih mudah ya memahami apa yang saya maksud ya.
Tapi at least kalau kita nggak pernah membuka skripsi dan membaca skripsi, pasti akan banyak mengalami kebingungan. Ini Pak Bagio cerita apa gitu ya? Akan mencari-cari dan mengeksplorasi gitu ya. Mungkin agak lambat gitu ya. Tapi kalau kalian sekarang sudah ketika mau belajar tentang metodologi penelitian, kemudian langsung prepare, gitu ya. Kalian prepare, kemudian mencari skripsi, mencari buku-buku hasil penelitian, mencari jurnal, membaca buku, gitu. Maka saya yakin apa yang saya sampaikan ini langsung akan ketangkap. Oh, Pak Bagio maksudnya itu, gitu ya. Atau misalnya mencari kerangka kerja teoritis, gitu ya. Itu akan langsung masuk ke dalam kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikir di dalam yang ditulis setelah landasan teori. Ya, jadi kalau sudah membuat landasan teori, kemudian dibuka kerangka kerja teoritis atau kerangka berpikir. Ya. Nah, di situ menjelaskan mengenai bagaimana persoalan atau permasalahan yang ada itu dirumuskan ya di dalam sebuah tabel, dalam sebuah gambar atau grafis gitu. Kemudian ada berapa variabel yang kita mau teliti, kemudian kita akan menggunakan pendekatan apa gitu ya, alat-alat yang digunakan apa gitu. Kemudian kesimpulan ya dari hasil proses analisa itu seperti apa, itu tergambar di dalam satu lembar ya, satu lembar yang namanya kerangka berpikir. Ya namanya kerangka berpikir gitu. Nah, kerangka berpikir itu kalian sebetulnya mengambil dari dari latar belakang masalah, kemudian dari tujuan penelitian, dari hipotesis yang dibuat, kemudian pendekatan yang mau digunakan apa, gitu ya, pendekatan yang mau digunakan apa, variabel apa saja yang mau diteliti, gitu ya. Mana yang variabel tergantung dan variabel bebasnya di mana gitu. Nah, itu kerangka kerja teoritis itu nanti kelihatan di dalam kerangka berpikir itu. Ya. Kalian silakan buka contoh-contoh skripsi dari kakak kelas Anda gitu ya. Buka gitu ya, dibaca. Boleh cari judul dulu yang mungkin tertarik Anda ingin meneliti. Boleh pemasaran, boleh keuangan, boleh apa saja. Ya, studi kelakan juga boleh, gitu ya. Yang kayak gini nih yang menjadi kebakaran. Iya. Jangan mau beli guling. Banyak mau beli guling. Oh no, mati lampu. Orangnya siapa ya? Lagi di jalan kali ya. Kak Angel belum di mute, Kak Angel. Makasih. Oke, metodologi penelitian ya. Nah, kalau kita sudah berhasil ya menyusun dari latar belakang masalah, kemudian sudah bisa membuat pertanyaan penelitian di dalam sebuah rumusan masalah, kemudian kita bisa buat tujuan penelitian, manfaatnya apa, kemudian setelah itu kita juga bisa membuat hipotesis atau dugaan jawaban, ya dugaan jawaban atas pertanyaan penelitian tadi apa. Kemudian kita bisa susun referensi yang kita butuhkan, ya. Kemudian emang gue gagu, nggak bisa minta tolong, nggak bisa apa. Jangan deh. Nggak penting kalau nggak usah begitu. Hari pertamanya dia di kontrakan. Angel kan dia baru nyampe telat kan, karena Angel baru dikabarin Pipit pagi. Angel mute. Sampai di sono kata Pipit gini. Kata Pipit. Di mute itu. Halo. Oke, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk cara penulisannya bisa melihat dari tulisan itu. Udah di kode doang jalan aja. Saya terganggu sekali. Oke, terima kasih. Selamat malam. Buset ngeri banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, saudara sekalian ada tugas ya yang di web saya. Silakan bisa dikerjakan untuk kuis yang kedua, desain penelitian ya. Kemudian judul penelitian silakan dibuat. Saya siapkan satu pertanyaan saja. Judul penelitian yang kalian rencanakan untuk skripsi apa? Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.